Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya, salam lestari, dan salam bahagia. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan napak tilas tangga 1000 di Desa Wajak, Tulungagung. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dan berkembang. Caranya jangan lupa ketik tombol subscribe, like, dan komen share-nya. Oke, mari kita ulasan cerita-cerita yang berada di tangga 1000. Napak tilas Padepokan Eyang Agung Wisnu Petir. Padepokan memiliki arti tempat menimba ilmu, bisa disebut juga dengan sekolah, yang di dalamnya berisi tentang pendidikan dan pengajaran, sehingga Padepokan Eyang Agung Wisnu Petir dapat memiliki arti sebuah tempat menimba ilmu atau bisa disebut sekolah berguru kepada seorang guru yang bernama Eyang Agung Cokro Kusumo atau lebih dikenal dengan nama Eyang Agung Wisnu Petir. Padepokan Eyang Agung Wisnu Petir sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai tangga 1000 atau tingkat sewu, terletak di sekitar pegunungan. Daerah ini terletak di sebelah barat Gua Pasir, sebelah utara Candi Dadi, dan di sebelah timur Gua Selomangkleng, tepatnya di Dusun Mojo, Desa Wajak, Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Di sekitar area ini terdapat berbagai macam tanaman. Area ini terdapat berbagai macam tanaman rindang karena letaknya di sekitar gunung. Terdapat juga sebuah gapura yang berbentuk naga dengan tulisan aksara Jawa. Tulisan tersebut adalah tulisan Padepokan Eyang Agung Wisnu Petir. Pada dasarnya, padepokan ini adalah tangga yang berjumlah kurang dari 1000. Jika dihitung tangga tersebut hanya tinggal 500 tangga, dan tangga-tangga ini menuju ke sebuah makam keramat yang disebut Makam Eyang Agung Wisnu Petir atau dikenal sebagai Eyang Agung Cokro Kusumo. Padepokan Eyang Agung Wisnu Petir atau sering disebut sebagai tangga 1000 ini adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram Timur yang sering dianggap keramat karena keistimewaan serta keunikan tersebut diyakini sebagai bagian dari karomah yang diberikan Allah. Begitu juga dengan makam Eyang Agung Cokro Kusumo. Menurut juru kunci bahwa makam tersebut sering dikunjungi peziarah dari berbagai macam daerah di tanah air. Menurut bahwa makam tersebut ditemukan sekitar tahun 1501 pada masa Kerajaan Demak. Di sebelah selatan terdapat pohon wali kungkum terbesar di Indonesia. Candi Tengah, Candi Gubrah, Candi Gumali, Candi Buto, Candi Dadi, dan 4 makam lainnya sebelah utara. Candi Cangkup sebelah timur terdapat Gedong Pusaka dan 39 makam, diantaranya makam Togati keturunan Sunan Tembayat, dan Gua Pasir sebelah barat Gua Selomangkleng
Mbah Wo juga menjelaskan di sekitar makam keramat tersebut ada beberapa pepohonan dan tampak di antaranya adalah tumpak asem sebagai pemakaman para petinggi kerajaan, tumpak esi sebagai tempat peristirahatan, tumpak andong sebagai tempat parkir andong, tumpak tal sebagai tempat pengumpulan pasukan, tumpak jaran sebagai tempat kuda, tumpak orok-orok sebagai tempat penyimpanan kitab, tumpak wali kungkum sebagai tempat berkumpulnya para wali, sedangkan di tengah-tengah tumpak terdapat sendang sebagai tempat bersuci. Mbah Wo juga menambahkan bahwa pada Kamis sore atau Jumat Legi dan Jumat Pahing, makam tersebut banyak didatangi para ziarah yang menurutnya makam itu membawa berkah bagi yang meyakininya. Tak heran para peziarah yang pernah berdoa dan bertawasul mendapatkan berkah Mbah Wo atau yang bernama asli Samiran Kamituwo Dusun Tugu Desa Wajak Kidul bercerita pada tahun 1965 makam ini nyaris dihancurkan warga, namun saksi mata pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang berhasil memasuki makam tersebut, sehingga makam Eyang Agung Cokrokusumo tetap utuh, bahkan akhirnya diperbaiki sehingga terjaga sampai saat ini. Sebelum memasuki makam tersebut juga ada gapura yang berbentuk naga bertuliskan aksara Jawa. Menurut Mbah Wo, gapura itu bukan asli peninggalan sejarah, tapi buatan manusia yang dibuat sejak tahun 2014. Sementara peninggalan asli dan Eyang Agung Cokrokusumo sendiri adalah sebuah kotak yang berada di tengah-tengah padepokan yang berbentuk persegi panjang yang terbuat dari batu, dan di dalamnya tempat pusaka atau senjata perang yang diletakkan di sekitar makam yang dicor dengan semen. Padepokan tersebut sebelumnya adalah kawasan banyak makam, dan bagian dari makam tersebut termasuk batu batanya diambil oleh masyarakat sekitar untuk dijual di sekitar daerah Jepun. Kemudian tersisa beberapa makam di bagian paling atas, itu makam Eyang Agung Cokrokusumo dan prajuritnya yang sampai sekarang masih terjaga dan dirawat sebagai bukti peninggalan sejarah di kawasan pemakaman itu. Terdapat pemakaman selain makam Eyang Agung Cokrokusumo. Sebenarnya Tangga Seribu itu dahulunya adalah pemakaman umum yang dibagikan bawah adalah makam rakyat biasa, dan semakin ke atas merupakan makam bangsawan dan petinggi kerajaan, dan sekarang hanya tertinggal makam Eyang Agung Cokrokusumo dan para prajuritnya. Kenapa makamnya terdapat di atas gunung? Karena itu tradisi masyarakat dahulu yang menguburkan jenazah manusia di atas gunung, jadi itu bukan termasuk isyarat, karena orang-orang zaman dahulu percaya tentang adat istiadat dan kepercayaan tradisional. Masyarakat zaman dulu percaya bahwa semakin tinggi tempat pemakaman, maka semakin dekat dengan surga. Eyang Cokrokusumo sendiri adalah orang yang dianggap penting pada waktu itu. Menurut Mbah Wo, sebenarnya Eyang Agung
Cokrokusumo itu adalah seorang penasehat dari Kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh Sultan Ali Moghastayah untuk dikirim ke Tulungagung untuk mengawasi dan membantu Sorotani di Desa Wajak yang agung. Tidak sendiri, beliau ditemani oleh Pangeran Ali dan Pangeran Mangkubumi. Begitu banyak sejarah dan kesaksian yang tersembunyi pada sebuah tangga yang sangat banyak dan tinggi, yang ternyata itu adalah tangga menuju ke sebuah pemakaman tokoh peninggalan, tokoh penting dalam sejarah. Anehnya, belum banyak warga Tulungagung yang mengetahui soal tangga menuju pemakaman tersebut. Sehingga banyak anak muda yang menganggapnya hanya sebuah tempat tamasa yang dijadikan tempat untuk berpacaran. Memang keindahan tangga tersebut sangat indah dan asri, tapi jika ditelusuri dan menaiki tangga hingga pucuk gunung, maka akan terdapat petilasan yang di bawah pohon. Banyak nisan-nisan dan hanya ada satu makam yang diistimewakan. Sayang sekali bila tempat sebuah seindah itu, sesakral itu tidak terawat dan diacuhkan kesakralannya karena anak-anak muda yang tidak tahu sejarah tempat itu. Selain keindahannya, kita juga terus menjaga kesakralan tempat itu. Tata krama dan sopan santun sangat diperlukan dimanapun kita berada. Oke, itulah sedikit cerita tentang Napak Tilas Tangga Seribu. Semoga bermanfaat kita semua dan selalu teruri-uri untuk anak cucu kita kelak. Salam Rahayu Sagung Dumati, Blitar Channel 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.